ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, penghormatan kita kepada guru-guru kita, para alim ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh dan pengajian yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di bahagian yang akhir dari bulan Rabiul Akhir, yang menandakan sudah hampir 2 bulan kita di dalam kegiatan kesibukan peringatan Maulid, yang sepatutnya peringatan Maulid ditujukan untuk mengangkat keteladanan Rasulullah agar semakin akrab dan familiar bagi umat, untuk mengangkat kembali sejarah yang terkait dengan awal kehidupan Rasulullah, proses kelahiran beliau, proses pertumbuhan beliau, dan hal-hal yang terkait dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Namun sangat mengecewakan, semakin kita memperingati Maulid Nabi, ternyata keteladanan beliau itu semakin jauh dari jangkauan. Bahkan prosesi kenduri Maulidnya sendiri sudah bergeser jauh dari harapan. Nabi, sebagaimana diceritakan oleh para ulama, oleh para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in dan generasi-generasi setelahnya, ketika beliau makan, tidak pernah pada hidangan beliau terdapat lebih daripada 3 jenis makanan. Itu setiap kali Nabi makan, tidak pernah lebih daripada 3 jenis makanan. Sedangkan kita saat memperingati Maulid Nabi, kita hidangkan bidang lebih, didih-didih, tapi beting tidak juga. Ada sebuah kontradiksi. Kita memperingati Maulid Nabi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan cara Nabi. Kemudian benar kita apresiasi bahwa salah satu akhlak, bukan salah satu, akhlak yang paling istimewa di dalam Islam, sebagaimana dijawab oleh Nabi ketika ditanyakan oleh sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Di dalam Islam itu perilaku apa yang paling bagus? Apa jawaban beliau? "Tut'imut ta'ama," engkau memberi makan, "wa taqra'us salama," dan engkau deklarasikan rasa aman, engkau berikan salam. Kepada siapa? "Ala man arafta wa man lam ta'rif," kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ya, ada proses memberi makan. Tidak dibatasi hanya orang lapar, siapapun, karena memberi makan adalah keistimewaan di dalam Islam. Tapi saat kita telusuri di dalam berbagai ayat dan hadis, kata-kata it'am selalu saja objeknya secara langsung adalah miskin, bukan yatim, bukan orang secara umum. Berulang-ulang dalam Al-Quran, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Setiap kali disebut memberi makan, selalu saja objeknya adalah miskin. Nah, ketika kita buat kenduri kita ini tidak lagi menyasar orang miskin, yang menjadi sasaran adalah orang kaya yang sudah tidak sanggup makan lagi.
Dan luar biasanya di satu rumah saja kita diundang itu makannya 3 kali. Lihat apa ibu udah berjauh. Mulai dari yang buat ubin dengan kuah belangong, dilanjutkan ulukan dengan kuah tuhai, dilanjutkan dengan ubasi dengan kuah tape. Bayangkan satu rumah saja 3 model nasi yang kita konsumsi. Itu baru satu rumah. Dan di hari itu di satu kampung kita diundang ke beberapa rumah. Dan di hari itu kita dapat undangan di beberapa kampung. Nah pertanyaannya, siapa yang punya waktu sangat lapang untuk makan siang dari jam 12 sampai petang? Ini tidak pernah menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan. Apakah MAA mewakili tradisi ataupun MPU mewakili syariat untuk memberikan arahan supaya kenduri maulid itu semakin bermartabat, bukan semakin dihujat. Apa yang harus kita berikan penegasan di sini? Cobalah sekali-kali kita sholat zuhur itu di Masjid Raudhatul Jannah Rumah Sakit Zainul Abidin. Saya ada giliran ceramah zuhur di sana sebulan 2 kali, Kamis pertama dengan Kamis ketiga. Itu sudah lama, sudah sejak ketika Rumah Sakit Zainul Abidin masih dipimpin oleh Dr. Fakhrul Jamal. Kemudian ketika berganti rezim kepada Dr. Azharuddin, karena di sana dikuasai oleh Wahabi, maka Aswabi terpaksa bergeser sebentar. Jadi yang mengajar saya harus satu mazhab. Padahal kita tidak sepenuhnya Aswaja, cuma tidak diterima karena tidak sepenuhnya pula Wahabi. Bagi saya. Lalu ketika berganti ke yang sekarang Dr. Isra Firmansyah, mulai pengajian lagi. Ke setiap hari Kamis yang saya hadir, ini bukan hari Kamis saja, hampir setiap hari. Tapi yang saya perhatikan di hari Kamisnya, ya, ketika menyampaikan tausiah, itu banyak warga yang kumpul di sisi sebelah kanan masjid. Di situ terdapat rak dan disediakan nasi bungkus. Nasi bungkus ini hasil patungan sedekah dari direksi, dari staf, dari karyawan dan para muhsinin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Nasi yang terkumpul itu berkisar antara 50 bungkus sampai 150 bungkus setiap hari. Dibagi. Siapa yang membutuhkan? Rumah Sakit Zainul Abidin itu rumah sakit tipe A, satu-satunya barangkali di Aceh. Maka yang datang berobat ke sana mulai dari Kuala Simpang, Lawi Sigalagana, Subur Salam, Singkil, Simeluk datang. Yang datang berobat ke sana rata-rata adalah ekonominya menengah ke bawah, karena yang kaya langsung merujuk ke Malaysia. Ini demikian umat berangkat ke sini. Dan pemerintah hanya memfasilitasi untuk orang sakit saja. Yang sakit disediakan makanan, disediakan ranjang, dan disediakan obat. Yang menjaga orang sakit tidak disediakan apa-apa. Maka begitu sembuh orang sakit, sakitlah orang jaga. Itu benar. Yang nyambut dia, anak but, minta but, coklekin, tiliba perut, jodoh but. Ketika yang sakit ini seorang istri didampingi oleh suami, atau apalagi yang sakit ini suami didampingi oleh istri, mereka sumber nafkah yang mencari nafkah untuk keluarganya. Berangkat berobat kemari, tidak ada lagi mencari ekonomi di kampung yang mengirimkan bantuan untuk orang-orang yang makan di sini. Maka sudah lama dulu sebelum Covid ada berita di Harian Serabi, keluarga pasien itu terpaksa bekerja serabutan. Ada yang cuci piring untuk warung-warung sekitar untuk mendapatkan makan. Ini orang-orang yang lapar yang membutuhkan makanan, tidak terakses kenduri. Tapi kenduri-kenduri di rumah kita menyasar kepada orang-orang kenyang yang tidak sanggup makan. Nyobahan ada pada Aceh yang warah pikirannya, MPU, MAA, nyobahan yang sehat pikiran ada. Kenapa dibiarkan kenduri itu berjalan sesuai dengan mekanisme pasar? Hari Ahad yang lalu
Saya pulang dari Sigli, ada kegiatan ceramah maulid di Rumah Sakit Mufid, itu di masjidnya. Jam setengah 2, jam 1 lewat, saya melintas di Bintang menuju Kota Madia Cerkun. Macetlah di kawasan tersebut. Jalan menuju bandara, Jalan Bang Bintang lama. Kenapa macet? Sedang ada festival makan-makan. Saya tidak lagi menyebutnya kenduri maulid, sudah festival makan-makan. Ada berapa banyak rumah di sepanjang jalan tersebut, semuanya buat kenduri, pasang teratak dan kaidah. Satu rumah saja buat kenduri, macetnya sudah Masya Allah. Ini semua rumah buat kenduri di hari yang sama. Maka bayangkan ketika kita buat kenduri maulid merayakan kelahiran Nabi, di hari tersebut ada banyak orang yang tiketnya hangus karena tidak sampai ke bandara. Jadi katanya pejabat-pejabat katanya tokoh-tokoh publiknya hantum mengalami kasus-kasusan. Jadi orang duduk dan parkir sembarangan. Motor pada mau kedut, Honda pada mau kedut. Kenapa? Karena walaupun sudah 24 tahun syariat Islam di Aceh, para pemimpin Aceh ini tidak punya orientasi tentang syariat Islam itu dimulai dari mana. Maka 24 tahun syariat Islam kita hanya sibuk mencambuk saja. Habis peng baca cinut ke. Dulu di awal-awal cambuk maksimal hanya 6 kali. Dan untuk 6 kali cambuk itu biaya operasionalnya sekitar 30 juta rupiah. Sewa teratak, catering, untuk jaksa, untuk hakim, untuk al-gojo. Habis 15 juta. 6 gojenut, artinya 3 gojenut 5 juta. Bayangkan mahalnya pelaksanaan syariat Islam. Maka saya tentang kawan-kawan di Dinas Syariat Islam saat itu. Kalau semahal itu biaya bila dieksekusi oleh Dinas Syariat Islam, kenapa tidak orang-orang yang harus dihukum cambuk itu diantarkan saja ke Cerkun, kasih uang 1 juta, kami kembalikan hak agen sedikit, kamu cendol WI. Bayangkan, ini mulai syariat Islam yang memang orientasinya SPPD, bank, belanja, bukan bagaimana syariat itu tegak. Maka tidak aneh sudah 24 tahun syariat Islam tidak ada bekas sama sekali, tidak ada bekas syariat, dan sekarang makin lama makin rusak. Dulu jarang-jarang dan hampir tidak pernah kita melihat orang pakai celana pendek. Capek berkebah-kebah di bawah, tapi ingat sampai sekarang hampir semua orang celananya pendek. Pertanyaan di nanti kita di PU tidak? Nah, seluruh. Ketika kita datang pagi-pagi ke sekolah mengantarkan anak, rasanya di Kediri banyak badan kedua berdebat, mainnya stunting aja. Ya Pak, sangat menyakitkan melihat orang tua yang mengantarkan anak ke sekolah. Anaknya yang laki-laki pakai celana panjang, pakai stokin, pakai sepatu, pakai baju lengan panjang, pakai peci. Yang perempuan pakai jilbab, pakai gamis, pakai sepatu, pakai stokin. Siapa yang mengantarkan? Ayah yang pakai celana pendek. Dan MPA, Majelis Pendidikan Aceh, nada peh jantung anak. Dinas Pendidikan seluruh. Karena yang penting pendidikan tersebut kurikulum merdeka dijajah, merdeka dijajah, padahal inti pendidikan itu ada pada akhlak, dan akhlak itu dinilai basisnya pada 2 hal. Yang pertama ucapan, dan yang kedua pakaian. Karena ucapan kita sangat rusak, bagian temenah kalau ada roh. Yang kedua pakaian kita juga semakin rusak. Tidak ada lingkungan-lingkungan yang terhormat yang dihadiri oleh orang-orang yang pakai celana pendek. Murung ibu mana cocok, nauzubillah. Tapi itu tidak merisaukan pihak manapun. Maka nauzubillah, kembali kepada persoalan maulid tadi. Maka macetlah hari tersebut, hangus tiket yang tak punya IPA kena tidak pesawat di bandara. Maka pertanyaannya, kenapa tidak kalau kenduri tersebut diadakan saja secara komunitas, umpamanya kampung yang adakan di Menasah, di masjid, ataupun dilaksanakan di kantor, di sekolah, ataupun di balai bud. Sedangkan yang kenduri-kenduri pribadi ini sepatutnya ada arahan. Arahan yang pertama, kalau ingin buat kenduri janganlah bersama-sama. Bukankah kita
kita sudah ada payung adat bahwa kenduri orang hidup, kenduri yang direncanakan itu dalam satu hari di satu kampung maksimal hanya satu rumah, kecuali orang meninggal nggak bisa dijadwal. Untuk kenduri orang hidup termasuklah kenduri maulid, itu sepatutnya satu kampung satu hari hanya satu rumah. Ternyata bersamaan semuanya hidup orang tiga bukan kenduri, dan di hari itu dari makan siang berlanjut dengan kenduri tersebut bermasak. Nyatanya kenung undangan kampungnya haji rumah dari Johor sampai Tebut, lepas Johor dari rumah jam sampai Johor seolah. Maka kontradiksi yang pertama dari hidangannya, Nabi hanya 3 jenis, kitanya orang penduduk jenis. Yang kedua dari sisi kuota makannya, di dalam riwayat walaupun bukan hadis, Nabi hanya menceritakan kehidupan orang-orang di kala itu. Kunna qauman la na'kulu hatta najua. Kami ini adalah sebuah komunitas, satu kaum yang tidak makan kecuali ketika sudah lapar. Fa idza akalna fala nashba, dan apabila kami makan maka kami tidak sampai kenyang. Sedangkan kita bukan lagi kenyang, jatuh. Kurangnya lebih-lebihnya pun hanapan duk ini menyuri dong hanapan tingkong kaji tingkong itu. Sedemikian beratnya makanan kita. Dan makanan itu jangan ditanya kepada pakar gizi. Yang pertama kuah duhai coklat santan, yang kedua nyam-nyam dengan tepe, yang ketiga kuah lemak lagi kuah belangong. Jadi tumpang tindih. Maka begitu selesai bulan Maulid, kita langsung harus check up ke Malaysia, Penang ini, Penang penyakit. Karena kalau di Aceh check up nanti ada penyesuaian. Kenapa penyesuaian? Karena kita tidak berani menyampaikan data kesehatan itu secara akurat, takut ada pihak-pihak yang tersinggung. Makanya katakan kawan, sebenarnya almarhum Tusuk itu memang sudah terdeteksi ada gejala penyakit jantung ketika beliau dicek kesehatan Aceh. Cuma belajar dari kasus pemilu yang lalu, ketika ada seorang kandidat, waktu itu almarhum Pak Sefan Nur tidak lewat, maka pihak rumah sakit digugat. Maka karena rumah sakit gak mau lagi digugat, sudah dilewatkan saja Tusuk. Jadi ketika datang ke Jakarta, maka saya tanya ke kawan-kawan, kok misalnya tidak terdeteksi? Kan mereka terdeteksi bos. Cuma kita nanti gak mau dianggap bermain politik, menggugurkan kandidat tertentu, gak kedap lewat mendatang. Ini kondisi negeri kita. Jadi kalau kita cek di sini ada jalan, jika KPA cek ini penyakit, maka akhirnya masyarakat kita menjadi masyarakat yang rawan sakit karena gizinya itu tumpang tindih, berbenturan antara satu nutrisi dengan nutrisi yang lain. Kemudian yang ketiga, ada hal yang paling miris sebenarnya, dan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat, yaitu ketika dalam peringatan Maulid ada acara santunan yatim. Ini kamu penuh dengan ahli. Yatim ini terjadi distorsi di dalam kitab-kitab tafsir. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, sebutan kata yatim di dalam Al-Quran itu ada 24 kali. Dari 114 surat hanya ada 24 kali disebut yatim dari 6.600 sekian ayat. Dalam bentuk mufrad singular itu 9 kali, yatimun, yatimun, yatimun. Dalam bentuk tasniyah 2 kali, yatimaini. Fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salihah. Kemudian dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak ada 14 kali. Totalnya 24 kali disebutkan kata yatim. Jadi ketika dijelaskan makna yatim, al yatimu huwa man mata abuhu. Yatim itu adalah orang yang meninggal ayahnya. Dan kita bertahan di situ. Apa yang terjadi? Ketika kita ingin santuni anak yatim, maka yang kita
disantuni hanya yang meninggal ayah saja. Yang meninggal ibu tidak termasuk karena namanya piatu. Oke lah, kalau memang pemahamannya demikian. Pertanyaannya, kenapa yatim piatu disantuni? Padahal yatim piatu tidak disinggung-singgung dalam Al-Quran, cuma yatim saja. Maka dijelaskan oleh para ulama, kalau yatim meninggal ayah, wa amma man matat ummuhu famunqati'un awil ajiyyi, orang yang meninggal ibunya saja disebut dengan munqati' ataupun al-aji. Wa amma man mata abawahu, adapun yang meninggal kedua ayah dan ibunya, falatimun, disebut dengan kata-kata latim. Nah menariknya, bukan hanya piatu yang tidak disebut dalam Al-Quran, termasuklah yatim piatu juga tidak disebut dalam Al-Quran. Maka kalau alasan kita memprioritaskan anak yatim yang meninggal ayah karena ada dalam Al-Quran, kenapa tidak kita santuni yang meninggal ibu? Karena tidak terdapat dalam Al-Quran. Lalu kenapa kita santuni yatim piatu yang juga tidak terdapat dalam Al-Quran? Maka seharusnya kita sampaikan, ini acara santunan anak yatim, di bawah ada anak piatu. Ini nggak boleh. Kenapa? Ayahnya masih hidup, tapi ibunya sudah meninggal, nggak boleh. Ini Pak, ini ada yatim piatu. Oh nggak boleh juga, karena ibunya juga meninggal. Kamu yang mati ya, kenapa tidak demikian? Ini menunjukkan tidak sehatnya pemahaman kita tentang makna yatim. Yatim itu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yatim yang paling rendah kondisinya, yang meninggal ayah. Yang lebih parah daripada itu yang meninggal ibu, karena seberat-beratnya meninggal ayah, lebih berat meninggal ibu. Dulu berat meninggal ayah karena ayah sumber nafkah. Sekarang ayah sumber beban karena nafkah Pak Majid, mak yang kerja sumber kasih sayang. Pekerjaan ayah mampu digantikan oleh ibu, sedangkan pekerjaan ibu tidak mampu digantikan oleh ayah. Tidak jauhnya. Bandung ada lebih sakit mati mak daripada mati ayah. Tapi yang lebih sakitnya naik lubuk karena kan ayah yang mati. Maka saya khawatir kalau pemahaman kita demikian, andai kata suatu saat malaikat Israel diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang anggota keluarga, diarahkan untuk diskusi dulu dengan anaknya. Cita nyoba ini buta coya, ini buta coma, ini jangan mereka hanya akibat nyoba rekomendasi dari Allah Taala. Salah seorang di antara orang tuamu harus meninggal dunia. Mana yang kamu pilih? Kami ambil ibumu dulu atau kami ambil ayahmu dulu? Dipikir ya, hanya ambil umumah yang udah tak terdiri anak merupuk santunan yatim ya anak necok ya nyetiaan berdiri ya anak buat ini sangat merusak. Dan kita hanya sebatas ia meninggal ayah, oke lah ya, sudah ada pemahaman yang meninggal ibu, oke lah sudah yang meninggal ayah dan ibu. Tapi kita lupa ada kehidupan yatim yang lebih berat daripada yatim piatu. Apa itu? Anak yatim yang masih hidup ayah dan ibunya. Anak yatim tapi ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup. Broken home. Anak yang terlantar, tidak diurus. Kaya ayah, kaya emak, tapi anak-anak tidak cukup hidup dengan uang. Mereka perlu kasih sayang. Maka orang-orang yang seperti ini yang perlu kita undang paling utama untuk kenduri maulid, itu santunan anak yatim. Jo surat undangan bayarnya, Pak, tolong anak anda nanti diantar ke masjid Babul Taqwa hari bulan, karena kami ada acara santunan anak yatim. Yang mana anak yatim? Anak bapak. Kenapa anak saya, padahal ayahnya masih sebesar gajah, ibunya setinggi jerapah, Pak? Ada anak bila gentan, supaya orang tuanya sadar bahwa anaknya sudah yatim ketika dia masih dalam keadaan hidup ala qayyidil hayah. Ini problematika dalam masyarakat kita. Maka sekarang coba lihat betapa banyak anak-anak yatim yang masih hidup ayah di luar sana. Igreng-greng garuga betapanya. Yang berikutnya, di dalam Islam tidak ada arahan untuk menyantuni anak yatim dalam bentuk yang kita pahami. Silahkan baca referensi hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat dari para sahabat.
Ada nggak anak-anak yatim itu diundang untuk diberikan santunan seperti kita? Nah, itu penghinaan. Mempertontonkan orang yang menerima kebaikan itu penghinaan. Dulu kan sudah digugat orang yang datang memberikan bantuan di dokumentasi kemudian dipublikasi, itu penghinaan. Maka di dalam fikih Islam bahkan zakat yang wajib kita keluarkan digugat oleh para ulama tentang cara penyalurannya. Bila menyalurkan zakat dengan cara mengundang para mustahik, para penerima datang ke sebuah tempat, apakah ke masjid, ke madrasah atau tempat-tempat yang lain, itu bid'ah munkarah. Bid'ah munkarah. Kenapa? Karena ini mempermalukan orang-orang yang berhak mendapatkan haknya. Kenapa? Sebab mereka menerima dalam kapasitas orang membutuhkan. Jadi lagi kita publikasi bahwa masyarakat kampung Badoh yang kena kalang kau dengan tin di kampung dan tengok ni jauh masjid yang dong-dong liku bedu dengan tin. Sedangkan di dalam Islam bahkan orang miskin pun dijaga kehormatannya sampai diapresiasi oleh Allah di dalam Al-Quran. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang jahil menyangka bahwa sahabat-sahabat Nabi itu kaya. Kenapa mereka sangka kaya? Minat ta'affuf disebabkan sifat iffah. Apa itu iffah? La yas'aluna nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Maka diaturlah dalam mekanisme zakat ada senef yang namanya amil. Amil di tempat kita memang ada istimewa, ada tiga duduk untuk memulasa terus udah jahitan terus udah jatuh yang duduk untuk hanya negara Amerika yang sudah peng dolar tapi peng dolar aja atau bodohnya yang boleh mereka bola bawahnya. Ini amil kita, amil yang tidak berfungsi. Termasuklah di Baitul Mal. Baitul Mal ambilnya paling lebih menghabiskan anggaran untuk SPBD, urut kecil-kecil. Pada tugas amil itu ada 9 pekerjaan, mulai dari juru taksir yang lagi ada pulau motor sekuen Pak berjalan Batok yang kena juru taksir kayak itu ikalan motornya motor merek bulan kondisi mesin lagi bulan tahun sekian trip bulan yang gitu. Ini kami bisa beli Pak dengan harga sekian. Dia sudah bisa prediksi harga. Maka di dalam bab zakat itu ada kharras juru taksir. Ini kebun bapak luasnya sekian dengan kesuburan sekian dengan jumlah batang kurma sekian, ini prediksi community sampai nisabnya sekian dan zakatnya sekian, keduli zakatnya sekian. Nanti diberikan kepada orang yang bertugas untuk mengambil zakat, jibayah namanya, jabi. Datang Pak, ini kami dapat putusan dari Baitul Mal, menurut catatan di sini ada potensi zakat sekitar sekian ratus ribu, yang lagi pajak ditaksir ini pajaknya sekian. Apabila ada perubahan beritahukan, nggak bisa Pak karena kami kemarin terjadi musibah ada kekeringan dan sampai target. Ini jangankan wajib zakat bahkan nisab pun tidak sampai. Boleh terima keadaan. Jadi ada juru taksir kharras, nanti ada jabir yang menjemput, nanti ada hamil yang mengangkut, nanti ada khazin yang menjaga gudang, nanti ada katib yang mencatat distribusinya berapa zakatnya sudah masuk, dari siapa sudah dipungut, nanti ada yang namanya sa'iz zakah yang mengantarkan harta zakat kepada para mustahik. Maka di zaman Rasulullah yang menjaga gudang harta zakat itu Abu Hurairah Ad-Dusi. Sampai dalam sebuah riwayat Abu Hurairah ketika sedang menjaga gudang zakat di waktu malam melihat ada pencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu pencuri ini memelas, tolonglah jangan tangkap saya, jangan potong tangan saya terpaksa mencuri karena anak-anak saya dalam keadaan sedang lapar. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Paginya belum cerita kepada Nabi. Apa kata Nabi? Itu syaitan, dan nanti malam dia akan datang lagi. Dan benar, malam besoknya datang lagi untuk mencuri, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Syaitan tampil dalam bentuk manusia, dia memelas lagi, dilepas lagi. Besoknya beliau cerita lagi kepada Nabi. Kata Nabi, kau buka apakah janji? Dia datang lagi. Makanya manusia bersekutu pada hartanya itu dengan jin. Wasyarikhum fil amwali wal awladi,
dan bersekutulah dengan mereka pada harta mereka dan pada keturunan mereka. Maka kita diajarkan ketika suami istri ingin berhubungan untuk berlindung kepada Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Tapi karena kita tidak baca doa tersebut, maka hamillah istri, lahirlah anak. Anak itu punya dua orang ayah, ayah dari dunia fisika dan ayah dari dunia metafisika. Fisiknya seperti ayah yang di dunia ini, akhlaknya seperti ayah yang di dunia sana. Kenapa? Karena tidak membaca doa tersebut, tidak menjaga adab-adabnya. Ini dijaga. Tidak boleh orang miskin diundang datang diberikan, tetapi ada petugas yang mengantarkan sampai ke lokasi. Ya tahu itu yatim sama, tapi itu panggung. Naik ke atas panggung karena prestasi kita bangga, tapi naik ke atas panggung untuk menerima rasa iba kita malu. Coba tanya ke kawan-kawan kita yang dulu yatim ketika kecil diperlakukan seperti ini. Coba tanya, kibang perasaan ranjamun waktu diundang santunan yatim, ibu ini di panggung ikut suku-suku leh. Coba tanya. Tentu ada di antara kawan-kawan kita yang jadi orang sukses sekarang dulu pernah jadi yatim waktu kecilnya. Kibang perasaan roda waktu jamun ubun diundang mana? Kenapa kita lupa bertanya? Baik, rusak mentalnya. Rata-rata jawabannya Malay. Punya Malay yang kocak anak dai, anak bi. Tempat sakit. Begitu naiklah Pak kecil. Hijau bingkisan yang kita berikan kepada anak yatim ini tidak sesuai kebutuhan. Ijangkru dia juga yatim. Yang beda dengan anak yatim, dia nyoba betul. Setelah diberikan kepada anak yatim, dipakai oleh ibunya, dipakai oleh orang lain. Baca buku itu. Kenapa tidak ada pertanyaan apa kebutuhan mereka? Apakah baju seragam, apakah sepatu, apakah buku ataupun tas? Maka sebenarnya yang bagus pelayanan anak yatim di Banda Aceh itu baru di Kampung Berawi. Ada Tengku Adnan Ali, anak yatim tetap di rumah mereka masing-masing, tetapi belum hadir menjadi ayah bagi mereka. Dalam interval waktu tertentu diajak ke pasar Dubai motornya. Di dasar belum motor Avanza karena tidak muat banyak, belum jual lagi, belum beli mobil kiri, dikosongkan bangku di dalam lagi menasah. Diajak anak yatim ini ke pasar, lepaskan mereka silakan. Yang perlu apa saya silakan ambil. Yang perlu tas, perlu rok, perlu celana, perlu baju, perlu buku, bahkan ada yang perlu sepeda. Saya tanya, apa nih pengen? Apa jawaban beliau? Anakku khawatir Ustaz, kalau untuk anak yatim ini setelah selesai kegiatan mereka tinggal kita publikasi saja dan kita titipkan nomor rekening tempat-tempat yang kita berbelanja, akan ada orang yang bersedia untuk membayar. Anak yatim tetap di rumah bersama ibunya dan mereka mendapatkan sosok ayahnya. Ini dalam Islam. Maka kata Nabi, khairul buyuti fil mu'minina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah di antara rumah-rumah orang yang beriman adalah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Hanya tapi itu dulu. Ada juga bingkisan dia. Ada kutu-kutu boleh. Bagi cik udah dan gaya ibu boleh beli. Keribu pun yatim. Ada mau lah menjadi kutu boleh ada cop-cop tak mau. Mesti dia jadi yatim. Maka dulu saya kritik, kalau hanya untuk sekedar membuat anak yatim sedih, mereka tidak perlu bantuan Anda. Berdoa biji ibu. Yang perlu sekarang bagaimana membuat mereka bahagia. Maka tidak cukup setahun sekali waktu maulid. Mereka harus menjadi anak-anak yang mendapatkan tempat yang aman. Di mana tempat yang aman? Di rumah. Maka siapa rumah siapa? Maka seharusnya sejarah maulid Nabi kita angkat isu ini. Bukankah Muhammad ketika masih janin di dalam rahim ibunya sudah berstatus yatim? Pertanyaannya, ketika Muhammad sudah yatim dan Aminah sudah janda, siapa yang peduli kepada Aminah? Apakah kerabat Aminah dari anak-anaknya Wahab bin Abdul Manaf, ataukah kerabat Abdullah dari anak-anaknya Abdul Muttalib bin Hashim? Kerabat Abdullah, Abu Lahab. Beliau datang menitipkan seorang budaknya, Suwaibah al-Aslamiyah. Ketika Muhammad sudah kembali ke pangkuan ibunya di usia 4 tahun setelah dirawat 4 tahun oleh Halimatus Sa'diyah,
tinggal bersama ibunya sampai usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia, jadi yatim piatu. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab kepada Muhammad? Kakeknya Abdul Muthalib, kakek dari pihak ayah. Maka ketika suatu hari saya datang ke kantor camat Kota Baru daerah tahun 2012, waktu itu camatnya Pak Samsul yang sekarang Kemana Aceh, sambil duduk loh ya, Teku, tahu nggak siapa anak yatim yang paling kaya di Kota Baru? Anak yatim yang paling kaya? Saya nggak ada referensi. Akhirnya beliau jawab, anak yatim yang paling kaya di Kecamatan Kota Baru adalah cucu-cucunya Abu Dawud Zamzami. Saya tanya kenapa? Mereka sudah punya banyak aset tanah, bukan warisan orang tuanya, tetapi dari sedekah-sedekah yang murid-murid Abu yang datang berkunjung ke pesantren, begitu melihat ada cucu beliau yang yatim, mereka berikan sedekah, diberikan kepada anak yatim ini, tapi oleh Abu diambil kembali, dikumpulkan dalam sebuah tabungan khusus masing-masing atas nama mereka, sedangkan biaya hidup mereka ditanggung oleh beliau. Maka ketika uang dalam celeng ini sudah banyak, beliau beli tanah dari uang mereka, tanah atas nama mereka. Itu pengakuan dari camatnya, karena bukan camatnya mengatakan. Dan beliau anak yatim itu justru anak yatim dari anak perempuan, bukan dari anak laki-laki. Hanya satu orang anak laki-laki beliau yang kebetulan guru saya Tengku Muhammad, yang menantu Pak Salam kebetulan. Itu 4 orang anak perempuan yang yatim beliau besarkan tanpa mengambil biaya dari pihak lain. Beliau besarkan dengan harta beliau sendiri, dan harta anak sedekah untuk anak yatim ini dikembalikan hak mereka. Lalu bayangkan ketika kita berikan santunan kepada anak yatim, dapat sopeng, lomong, bimor, duri, peti, yudha, ada juga. Kerusakan yang pertama, anak-anak kalau sudah punya uang, mereka tidak hargai orang tua. Nyan hanewo tapi apipe. Kerusakan yang kedua, begitu dia terima uang dalam amplop, dia turun dari panggung, ketemu dengan anak kita, idenya oleh waduh, tijude. Tentu anak kita penasaran, bagaimana cara mendapatkannya? Gimana cara membawa tijude? Dipikir mereka, sakit caranya, benayah, jemno amatiyah. Dipikir dari benayah, ada membawa dona ada bamatiin tu ya. Dipikir yunya itu juga. Ini kerusakan yang kedua. Nauzubillah. Kerusakan yang ketiga, ada kemungkinan uang tersebut disita oleh ibunya. Maka ada pemahaman yang keliru. Para ibu ini merasa bahwa itu anak mereka. Ibu-ibu ini lupa bahwa anak yatim itu ada hartanya. Maka ketika seorang suami meninggal dunia, kewajiban pertama adalah memfaraidkan hartanya, dibagi. Enggak boleh ibu menguasai, karena hak ibu dari warisan suami hanya 1/8 apabila suami punya anak, sedangkan anak laki-laki menjadi asabah. Tiba-tiba dia mulako ibu rumah lebih bagi menang yuk. Ini sumber kerusakan bagi kita. Jadi ada masalah pada santunan anak yatim. Maka seharusnya santunan anak yatim bukan begitu. Kita hidupkan kembali tradisi Rasulullah, kita besarkan dalam sejarah Maulid ini. Setiap wali, siapa yang disebut wali? Kerabat dari pihak ayah, wajib bertanggung jawab untuk anak yatim dari keluarganya. Misalnya saya adik-beradik ada 4 orang, saya sulung adik nomor 2 punya anak 3 orang, saya punya anak 4 orang. Maka seharusnya kalau saya meninggal dunia, anak-anak saya menjadi tanggung jawab adik saya. Kalau adik saya meninggal dunia, anaknya yang 3 orang itu menjadi tanggung jawab saya. Apakah mereka tinggal dengan saya atau tetap tinggal dengan ibunya? Saya sebagai walinya bertanggung jawab. Maka dulu ketika Muhammad sudah yatim, Abdul Muthalib yang hadir. Di usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia, Abu Talib mengambil peran. Muhammad masuk ke rumahnya, dibesarkan oleh Abu Talib dan dicintai Muhammad lebih daripada cinta beliau kepada anak kandungnya sendiri. Tapi Muhammad sadar diri, maka menyatakan pegang anak yatim doakai itu, anak yatim dapur bro pakai. Kenapa? Karena anak yatim di lingkungan kita tidak mendapatkan pengajaran. Dia boleh bertingkah suka-suka hati dan tidak ada yang berani menegur. Yang urut Jumat eja masjid, tabuh deret eja telau.
datang wanita Mesir kagak itu apa tentang anak yatim berdoa berlari ya orang sehingga tidak tersatu pendidikan. Padahal tidak ada larangan dalam Islam untuk mendidik anak yatim, malah diperintahkan walaupun pendidikan itu harus berakhir dengan dicubit, ditempelin, ditampar kalau perlu lakukan. Tapi kan nggak boleh menyakiti anak yatim. Yang tidak boleh menyakiti dia karena statusnya yatim. Ketika jalan-jalan ketemu anak yatim ditempelin. Itu yang kenapa ada yatim ada tanpa anak yatim. Itu yang tidak boleh. Tetapi ketika melihat ada anak yatim masih usia SD sudah merokok, kenapa merokok? Anak yatim Pak. Tapi kan yatim jadi merokok. Bila harus nasihati, bila perlu ditegur, bila perlu dicubit, bila perlu tempeleng, supaya anak yatim mendapatkan pendidikan, maka masukkan dalam rumah. Jadi anggota keluarganya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sayangnya Aceh sudah 24 tahun berjalan syariat Islam, belum ada kanun tentang perlindungan anak yatim. Maka dulu baru selesai Covid ada peringatan Maulid di Baitul Mal. Waktu itu kepala sekretariatnya Pak Rahmat Raden. Saya datang, kebetulan juga datang Pak Michael Octaviano yang BFLF World for Life Foundation. Saya ceritakan ke beliau, Pak Rahmat, di pesantren saya ada seorang anak masuk daftar jadi murid, diantarkan oleh ayah dan ibunya. Setelah selesai semua proses, tiba waktu masuk pesantren, masuk asrama. 9 hari setelah jadi murid kami, Allah Ta'ala berkehendak ayahnya meninggal dunia, kecelakaan kerja. Ayahnya tukang di lingkungan USN, meninggal ayahnya. Berjalanlah waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, datang ibunya menemui saya, khusus menemui saya. Singkat cerita, ibunya ingin mencabut anaknya, tidak melanjutkan pendidikan. Saya tanya, kenapa? Begini Pak Ustaz, kami sudah nunggak biaya selama 3 bulan. Saya tanya, kenapa menunggak? Berceritalah beliau. Di hari suami saya meninggal dunia, suami saya itu punya abang dan adik, dan dua-duanya PNS, abangnya PNS, adiknya PNS. Ketika suami saya meninggal, mereka titip pesan, itu ponakan kami yang di pesantren dulu, biarlah lanjut di sana. Saya berpikir mereka menanggung biayanya, maka ketika berlalu 1 bulan saya tidak bayar uang bulanan karena saya pikir sudah dibayar oleh mereka. Bulan kedua nggak saya bayar, bulan ketiga ditelepon oleh bendahara karena sudah nunggak 3 bulan. Saya cuma seorang ibu rumah tangga, pekerjaan serabutan, dulu suami juga cuma tukang, saya tidak sanggup bayar tunggakan bosan. Maka rencana saya cabut anak saya. Jika dua iparnya PNS. Akhirnya saya jawab begini, pesantren kami pun bukan pesantren yang kaya punya banyak aset, maka kami nggak buka beasiswa anak yatim. Tapi anak ibu yang diantar kemari bukan anak yatim, anak yang punya ayah dan ibu. Dia masuk sebagai anak yang normal. Cuma atas kehendak Allah, setelah dia jadi anak kami, Allah berkehendak dia jadi yatim. Maka kalau anak yatim yang lain tidak kami terima, maka yatim yang ada tidak kami lepaskan. Sehingga cerita saya sampaikan, selama dia masih sanggup belajar di sini, biaya bulanan nggak perlu ibu repot-repot. Cuma paling-paling ibu berpikir saja biaya uang jajannya. Kalau ibu nggak sanggup, udahlah biar kami selesaikan semua. Berat beliau itu. Beliau tidak mau terima kebaikannya, nggak salah. Tidak, anak saya sedang enak belajar, tiba-tiba Ustaz berubah pikiran, nanti dikeluarkan nggak anak. Itu garansi saya. Jadi saya sampaikan ke para Raden, saya suka, ini persoalan kita para Rahmat. Kenapa di Aceh yang bersyariat Islam tidak ada undang-undang perlindungan anak yatim sehingga pamannya yang pegawai dua-duanya itu bisa dituntut pidana mengabaikan anak yatim? Maka disambung oleh Pak Michael Octaviano, iya Pak Ustaz, di rumah singgah saya itu sebenarnya kita hanya menampung keluarga orang sakit untuk istirahat. Tapi ketika kerabatnya yang sakit meninggal dunia, ada yang suaminya meninggal dunia, mereka datang lagi ke saya menitipkan anak-anaknya yang yatim, yang sebagainya jadi dibawa ke tempat saya. Kenapa nggak ada perlindungan anak yatim? Jadi akhirnya sepakatlah kami waktu itu, kata Pak Rahmat, kalau begitu Pak Ustaz, insya Allah kita coba sisir anggaran untuk kita alokasikan biaya supaya dibahas kanun perlindungan anak yatim. Sedang dalam proses,
Tiba-tiba 2 Ramadan yang lalu Allah Ta'ala berkehendak baik, beliau berpulang ke rahmatullah dan meninggal dunia. Sekarang tidak ada yang lagi angkat isu tersebut. Pertanyaannya, MPU budaya apa? Kenapa tidak dari MPU itu keluar syarat? Bukankah dalam undang-undang MPU, dalam kanunnya dinyatakan MPU berkewajiban untuk memberikan saran terkait pelaksanaan syariat Islam kepada pemerintah, baik diminta ataupun tidak diminta. Yang nonton MPU ya, saya nanti tim yang ini, tim yang kutu-kutu oleh ini, tim bro, tak kaya ya. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Mah anda kena MPU dia bro. Cuma MPU nya masuk mana di saja. Jadi ada nak juga. Yang penting gaji beri. Maka ini yang paling menyedihkan kita sekarang. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita coba perbaiki pelan-pelan. Maka mudah-mudahan nanti kampung Betong juga bisa menjadi teladan di dalam penyantunan anak yatim. Janganlah kita pertontonkan di depan publik. Ada cara-cara lain yang lebih elegan dan bermartabat untuk sekedar pertanggungjawabannya. Maka mudah-mudahan peringatan Maulid ini semakin meningkatkan keteladanan kita dalam mencontoh kehidupan Rasulullah, semakin baik nilai-nilai syariat yang kita terapkan, dan semakin bermartabat cara kita melaksanakan kenduri. Mudah-mudahan nanti di hari kalau nanti dibuat kenduri Maulid di masjid, kita fokus di masjid saja. Yang ingin buat di rumah, pilih di hari-hari yang berbeda. Dan bila yang ingin buat kenduri di rumah, lebih kita sarankan untuk cari tempat-tempat di mana orang membutuhkan kenduri tersebut. Bagusnya ajak dari mutakin kita minta tempat-tempat orang yang membutuhkan. Yakinlah mereka akan sangat-sangat bersyukur apabila diberikan kenduri walaupun hanya telur saja sebutir, karena bagi mereka itu luar biasa. Sedih kadang-kadang. Jadi baik buat kita jangan mutakinnya, tanyakan doa macam coba lihat sekali-kali keluarga pasien tersebut. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, demikian provokasi kita di pagi hari ini. Waktu syuruk jam 6:24, sekarang sudah jam 6:32. Kita padakan sampai di sini, walaupun kita hari ini tidak masuk kantor karena libur di hari Sabtu, tetapi masih ada yang harus mengantarkan eselon 1 ke sekolah. Nagrodanya belum normal, belum ada pemimpin Aceh yang berinisiatif untuk memberikan kebahagiaan. Kalau begah, kita sudah 4 tahun berturut-turut sebagai provinsi termiskin di Sumatera, dari piala tergilir menjadi piala tetap. Mereka hanya kaya pakai sampai hana bahagia. Maka kalau ada pemimpin Aceh yang berani mengambil kebijakan kerja 6 hari sepekan atau 5 hari sepekan, tetapi masuk kantor jam 8:30, nanti pulangnya jam 2, buku dendam kan tuh, songka kayak kerja kan tuh, ada buku dendam yang luar biasa. Makanya ke depan pilih saya, ada juga program lah. Nyawa yang depan dalam sabuk DPD. Pegang haji baca Quran, kau baru haji baca. Ini haji baca Quran, cuma haji baca tulisan Arab, tidak bisa baca Quran. Nanti roh haji baca Quran. Anak malay. Gimana? Makanya ke depan pilih saya. Hadirin dan sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.